Video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Fall in Love at the First Kiss yang dirilis pada tahun 2019. Film berkisah tentang seorang siswi SMA yang bernama Siang Kin. Di awal film memperlihatkan Siang Kin yang baru saja berpindah ke sekolah tersebut. Dia terlihat terburu-buru untuk segera mencari kelasnya. Tanpa sengaja dia menabrak seorang siswa yang bernama Jisoo. Di sini terlihat Jisoo yang cukup cekatan untuk menangkap Siang Kin agar tak terjatuh. Kejadian tersebut membuat Siang Kin merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Jisoo. Di sisi lain, ternyata Jisoo adalah seorang siswa yang cerdas dan berprestasi, di mana dirinya mempunyai IQ 200 dan ditempatkan di kelas A. Uniknya, kelas A ini mempunyai tingkat keamanan yang canggih, sehingga siswa-siswa dari kelas lain tak mampu untuk memasukinya. Di sisi lain, Siang Kin hanyalah siswi yang kelas F, yang rata-rata siswanya mempunyai IQ yang rendah. Kemudian, scene berpindah, memperlihatkan sosok Jisoo sebagai siswa yang bukan hanya cerdas dalam pelajaran saja, namun dirinya juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial. Seperti yang terlihat pada saat dirinya berpidato di suatu acara yang berlangsung di aula sekolah. Tentu saja hal itu membuat siswi-siswi terpesona dan mengejar Jisoo. Tak terkecuali Siang Kin yang juga menjadi semakin kagum terhadap Jisoo. Jisoo yang duduk di barisan terdepan mempunyai seorang teman dekat yang bernama Shahwi. Di sini Siang Kin merasa iri dan cemburu dengan kedekatan mereka berdua. Namun tentu saja dia tak mampu untuk berbuat apapun. Kemudian scene berpindah lagi. Terlihat Siang Kin yang sedang duduk dengan dua orang temannya. Di sini tiba-tiba seorang siswa bernama Ajin datang menghampirinya. Ajin adalah seorang siswa yang tak begitu pandai, namun mempunyai keahlian memasak. Ternyata Ajin begitu menyukai Siang Kin, dan kelak setelah lulus SMA dirinya ingin mengajak Siang Kin untuk segera menikah. Mendengar hal itu, Siang Kin tak menggubrisnya dan justru mendapatkan ide untuk menyatakan perasaannya terhadap Jisoo. Setelah beberapa waktu, Siang Kin melihat pintu kelas A yang terbuka. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia pun segera berlari memasuki kelas tersebut untuk menemui Jisoo. Di sini, dia pun langsung menyatakan cintanya terhadap Jisoo. Akan tetapi, Jisoo menolaknya, dan hal itu membuat hatinya menjadi sedih. Ditambah lagi, hal itu ternyata diketahui oleh seluruh siswa-siswi kelas A. Dan tentu saja Siang Kin menjadi sangat malu dengan kejadian tersebut. Singkat cerita, terlihat Siang Kin dan ayahnya yang sedang meratapi kondisi rumah mereka. Tak lama kemudian, kejadian buruk pun terjadi, di mana rumah tersebut roboh karena kondisinya memang sudah sangat lapuk. Kejadian itu segera diketahui oleh seluruh penduduk kota, karena berita tentang hal itu sudah menyebar dengan cepat. Hingga akhirnya datanglah seorang asisten dari keluarga konglomerat yang menghampiri Siang Kin dan ayahnya. Ternyata konglomerat tersebut adalah seorang teman lama dari ayah Siang Kin. Dia melihat berita tentang kejadian itu dan bersimpati dengan kondisi tersebut. Lalu dia menyuruh asistennya untuk menjemput Siang Kin dan juga ayahnya untuk mengajak mereka berdua tinggal di rumahnya. Siang Kin dan istri konglomerat tersebut sudah menjadi sangat akrab. Dia pun ingin menjodohkan Siang Kin dengan anaknya. Di sini Siang Kin terlihat menolak karena dia sudah memiliki sosok yang dicintainya, di mana seseorang yang dia maksud adalah Jisoo. Akan tetapi sesuatu yang mengejutkan pun terjadi di saat malam hari. Di saat Siang Kin sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba muncul sosok Jisoo yang membuka pintu kamar tersebut. Tentu saja Siang Kin sangat terkejut dan tak menduga kehadiran Jisoo di rumah itu. Ditambah lagi sebelumnya dia telah menghiasi kamarnya dengan berbagai aksesoris yang memajang seluruh foto wajah Jisoo. Tanpa disadarinya, ternyata keluarga konglomerat tersebut adalah keluarga Jisoo. Di keesokan harinya, terlihat Jisoo akan pergi ke sekolah dengan naik sepeda. Tiba-tiba ibunya datang dan menyuruhnya untuk berangkat bersama Siang Kin dengan memboncengnya. Dengan terpaksa, Jisoo pun melakukan perintah ibunya. Di sisi lain, Siang Kin sangat menikmati momen indahnya. Akan tetapi di tengah perjalanan dia berhenti dan menyuruh Siang Kin untuk turun dan berjalan kaki ke sekolah. Yang ternyata Jisoo tak ingin teman-teman lainnya tahu tentang Siang Kin yang kini telah tinggal bersama keluarganya.
Singkat cerita, terlihat pada saat jam olahraga, Siang Kin sempat menerima perlakuan bully dari siswi lainnya yang juga mengejar-ngejar Jisoo. Akan tetapi di sini Siang Kin dibela oleh dua temannya. Tak lama kemudian, Siang Kin menerima sebuah pesan video dari ibu Jisoo yang memperlihatkan kekonyolan Jisoo. Tentu saja hal itu membuat Siang Kin mendapatkan ide cemerlang. Dia pun mengirimkan video tersebut kepada Jisoo dan kemudian Jisoo segera meresponnya dengan mengajaknya bertemu. Namun, dia berusaha untuk bersikap cuek dan jual mahal pada saat menemui Jisoo. Ternyata pertemuan itu bukanlah tujuan utama dari Siang Kin, karena sebenarnya dirinya ingin belajar dengan Jisoo untuk mendapatkan nilai ujian yang tinggi. Ancaman video tersebut hanya sebagai upayanya untuk memancing Jisoo agar mau membantunya belajar. Singkat cerita, mereka berdua pun belajar bersama, hingga akhirnya kelelahan dan tertidur di atas meja. Di saat momen inilah ibu Jisoo masuk ke dalam kamar dan mengabadikan momen kedekatan mereka berdua dalam sebuah foto. Kemudian scene berpindah. Terlihat pada saat ujian sekolah sedang berlangsung, di sini terlihat Siang Kin yang begitu bersemangat dan mampu mengerjakan ujian dengan sangat lancar. Pada saat pengumuman nilai, di sini terjadi hal yang mengejutkan, di mana Siang Kin berhasil mendapatkan peringkat ke-100 dalam daftar 100 siswa dengan nilai tertinggi. Beberapa hari kemudian, kompetisi olahraga pun diselenggarakan di sekolah. Pada saat itu, terlihat Siang Kin dan teman-temannya sedang bersiap untuk lomba estafet antar kelas. Di saat itu, kelas F sedang menghadapi kelas A, di mana yang mempertemukan Siang Kin dan Jisoo. Ibu Jisoo yang sudah hadir di tribun, dia pun menyemangati mereka berdua. Singkat cerita, kelas F pun mengalami kekalahan oleh sebab Siang Kin yang terpesona dengan Jisoo, sehingga membuatnya tak bisa fokus. Pada saat pertandingan berakhir, Jisoo melemparkan tas bajunya ke wajah Siang Kin. Hal itu membuat Ajin marah dan ingin menyerang Jisoo. Di saat itulah tiba-tiba seorang siswa kelas A menyebarkan video saat Siang Kin menyatakan cintanya terhadap Jisoo. Hal itu membuat Siang Kin menjadi sangat malu dan membalasnya dengan menyebarkan video memalukan milik Jisoo. Melihat hal itu, Jisoo pun juga sangat marah kepada Siang Kin dan sengaja mengajaknya untuk pergi. Di sini Siang Kin menjelaskan jika dirinya sangat kecewa dengan Jisoo dan tak ingin menyukainya lagi. Di sisi lain, ibu Jisoo sudah terlanjur menyukai sosok Siang Kin dan berharap dialah yang akan menjadi pendamping anaknya. Kemudian, scene berpindah. Terlihat Jisoo yang akan bersiap untuk mengikuti ujian masuk universitas. Di sini, Siang Kin menyiapkan makanan dan juga membuatkan jimat keberuntungan untuk Jisoo dan berharap jika Jisoo akan mampu mendapatkan nilai yang sempurna. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Jimat tersebut malah mendatangkan kesialan bagi Jisoo. Ditambah lagi masakan Siang Kin yang juga membuatnya merasakan sakit perut yang luar biasa. Tak lama kemudian terjadi sebuah kecelakaan motor di depan lokasi ujian. Ternyata Siang Kin menjadi korban tabrakan tersebut. Jisoo pun akhirnya membawa Siang Kin pulang dan membuatnya gagal mengikuti ujian. Di saat Siang Kin tersadar, dia mendengar Jisoo dan orang tuanya sedang bertengkar. Di sini dia berpikir jika penyebab semua kesialan Jisoo adalah dirinya. Di mana jika saja Jisoo tak mengantarkannya pulang, tentu saja Jisoo bisa mengikuti ujian hingga selesai. Akan tetapi ternyata Jisoo memang mempunyai kehendaknya sendiri dan tak ingin mewarisi perusahaan ayahnya. Hal itulah yang sebenarnya menjadi penyebab pertengkaran tersebut. Beberapa saat kemudian, Siang Kin terlihat mencari Jisoo di tepian sungai. Dia pun berteriak menyatakan penyesalannya terhadap Jisoo. Mendengar hal itu, Jisoo pun menjawab dan memanggil Siang Kin, yang ternyata dia hanya berbaring di rerumputan untuk merenung. Di sini Jisoo sempat berterima kasih kepada Siang Kin, karena dengan adanya kejadian tersebut, Jisoo akhirnya menemukan tujuan hidupnya sendiri, yang akhirnya mereka berdua pun pulang bersama. Singkat cerita, Jisoo terlihat akan pergi berpindah dari rumahnya dan mengejar impiannya sebagai seorang dokter. Sedangkan Siang Kin juga melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas. Di sini Siang Kin dan teman-temannya bertemu dengan Ajin yang ternyata bekerja sebagai seorang koki di kantin universitas. Selang beberapa waktu, Siang Kin mendapatkan kabar jika Jisoo bekerja di sebuah klinik hewan.
Di sini dia berusaha untuk mencari alasan agar dapat bertemu langsung dengan Jisoo. Sampai akhirnya dia pun berhasil bertemu dan mengobrol dengan Jisoo. Meskipun sikap Jisoo masih saja cuek dan dingin terhadapnya, Siangkin tetap merasa bahagia saat mendengar ucapan Jisoo yang mengandung sedikit kepedulian terhadap dirinya. Pada saat malam harinya, Siangkin masih mengikuti secara diam-diam kemanapun Jisoo pergi. Tanpa diduga, dia melihat Jisoo bertemu dengan Sahui, di mana mereka berdua menghabiskan malam di suatu kamar hotel. Melihat hal itu, Siangkin menjadi sangat cemburu. Di keesokan harinya, Siangkin mengajak Ajin untuk pergi bersama ke sebuah perkebunan. Yang ternyata niat Siangkin hanyalah untuk mengikuti Jisoo dan Sahui. Di sini dia hanya menggunakan Ajin sebagai tameng dan alasan saja untuk beradu kemesraan dengan Jisoo dan Sahui. Singkat cerita, di saat mereka akan pulang, ada satu kejadian konyol yang mereka alami. Pada saat itu, Ajin mengatur dan berkomplot dengan tukang ojek agar dia dapat berduaan dengan Siangkin. Dia merencanakan agar tukang ojek segera melaju dengan kencang setelah mereka berdua menaiki kendaraan tersebut. Akan tetapi, justru yang menaikinya adalah Sahui. Tukang ojek yang sudah mendapatkan upahnya, dia pun langsung tancap gas dan tak memperdulikan apapun yang terjadi. Sedangkan Siangkin dan Jisoo yang tertinggal di belakang hanya bisa melihatnya dengan pasrah. Kemudian scene berpindah, terlihat Jisoo mengajak Siangkin untuk pergi ke danau dengan menaiki sebuah perahu. Di sini, Jisoo menceritakan tentang impiannya menjadi seorang dokter dan tak ingin mewarisi perusahaan ayahnya. Di sini, Siangkin mengatakan jika dirinya ingin menjadi seorang perawat agar bisa mendampingi Jisoo. Mendengar hal itu, Jisoo pun tertawa. Tanpa sengaja, mereka berdua kehilangan keseimbangan. Sampai akhirnya, perahu pun terbalik. Dengan badan yang basah kuyup, mereka pun segera mencari penginapan di sekitar tempat tersebut. Karena hari sudah mulai malam dan juga tak ada kendaraan yang lewat. Di keesokan harinya, Jisoo mendengar kabar jika ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian, mereka berdua segera pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisinya. Dengan kejadian itu, otomatis terjadi kekosongan jabatan di perusahaan. Jisoo pun akhirnya memutuskan untuk bertanggung jawab dan mengambil alih sementara peran ayahnya di perusahaan tersebut. Di sisi lain, Siangkin dan ayahnya memutuskan untuk berpindah dari rumah Jisoo, mengingat situasi yang dialami saat ini sangat tak kondusif. Kemudian, scene berpindah. Terlihat Siangkin yang berpamitan dengan Jisoo dan keluarganya. Di sini, Siangkin terlihat sedih dan berat hati. Akan tetapi, hal itu memang harus dilakukannya. Hingga tak terasa, beberapa tahun pun telah berlalu. Siangkin kini telah menjadi seorang perawat. Di sini, dia seringkali melakukan kesalahan sehingga terbiasa dimarahi oleh kepala perawat. Di tengah kegalauannya itu, Siangkin melihat-lihat kabar dari Jisoo dari sosial media. Ternyata selama ini dirinya masih mengikuti semua perkembangan Jisoo. Dan kebetulan pada saat itu dia melihat jika Jisoo akan mendatangi SMA mereka dulu untuk berpidato dalam sebuah acara. Tak lama kemudian terlihat Siangkin sudah berada di aula sekolah. Ternyata Jisoo sudah mengetahui jika Siangkin akan datang. Tanpa diduga, semua kabar yang dibagikan oleh Jisoo di sosial medianya ternyata hanya ditujukan untuk Siangkin dan bukan gadis yang lain. Di sini, Jisoo mengatakan jika Siangkin adalah satu-satunya gadis luar biasa yang mampu mengubah dirinya. Jisoo pun mengajak Siangkin untuk segera menikah. Suasana yang romantis itu tanpa sadar membuat bibir mereka saling bersentuhan. Beberapa waktu kemudian, scene memperlihatkan ingatan Jisoo di saat dirinya dan Siangkin sedang belajar bersama. Hingga akhirnya, film pun selesai.